Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cynthia Melinda dari S1 Farmasi B dengan NIM 19110086. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai kelarutan. Yang akan kita bahas dalam video ini yaitu apa itu kelarutan, kemudian jenis larutan berdasarkan kelarutannya itu apa saja, lalu ada juga faktor yang mempengaruhi kelarutan. Oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama adalah kelarutan. Kelarutan atau solubility atau yang ditandai dengan huruf S kecil ini adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Jadi kelarutan ini didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Sedangkan secara kualitatif itu didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekuler homogen. Kelarutan suatu senyawa ini bergantung pada sifat fisika dan kimianya. Juga bergantung pada faktor temperatur, tekanan, pH larutan, dan untuk jumlah yang lebih kecil itu bergantung pada hal terbaginya zat larut. Kelarutan obat ini menurut US Pharmacopoeia dan National Formulary, kelarutan obat ini adalah jumlah mililiter pelarut di mana akan larut dalam 1 gram zat larut. Kelarutan ini dinyatakan dalam jumlah maksimum zat larut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Jadi larutan hasilnya disebut larutan jenuh. Nah, zat-zat tertentu itu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya misalnya ada etanol di dalam air. Nah, umumnya kelarutan atau solubility ini dinyatakan dalam mol per liter atau molar, namun juga dapat dinyatakan dalam gram per liter atau miligram per liter. Nah, mungkin juga teman-teman bertanya itu apa pelarut gitu kan ya. Nah, pelarut ini merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni atau campuran. Nah, zat yang terlarut itu dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutannya itu bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga yang sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Nah, istilah tak larut ini atau insoluble sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut, walaupun sebenarnya hanya ada sangat sedikit kasus yang benar-benar tidak ada bahan yang terlarut. Dalam beberapa kondisi, titik kesetimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh atau supersaturated yang menstabil. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada jenis larutan berdasarkan kelarutan. Yang pertama ada larutan tak jenuh, kemudian ada larutan jenuh atau tepat jenuh, kemudian yang ketiga ada larutan lewat jenuh. Oke, yang pertama itu larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh atau unsaturated atau yang biasa juga hampir jenuh atau subsaturated ini merupakan larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan itu lebih kecil daripada kelarutannya pada suhu tertentu, namun masih dapat melarutkan zat terlarut. Larutan tak jenuh ini atau hampir jenuh, ini larutan yang mengandung solut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang diperlukan itu supaya terjadi penjenuhan yang sempurna pada suhu tertentu. Sedangkan untuk larutan jenuh atau tepat jenuh, ini larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutannya itu sama dengan kelarutannya pada suhu tertentu. Jadi pada larutan jenuh ini, zat terlarut atau solutnya itu berada dalam kesetimbangan dengan fase padat yang solut juga gitu. Nah, yang ketiga itu adalah larutan lewat jenuh atau supersaturated. Nah, larutan lewat jenuh ini yaitu larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutannya itu lebih besar daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Dalam larutan lewat jenuh ini itu bisa terjadi pengendapan.
Larutan pada suhu tertentu ini yang mengandung solut itu lebih banyak daripada normal, sehingga terdapat solut yang tak terlarut, kemudian yang terjadi pengendapan itu tadi teman-teman. Nah, kalau gitu kita lanjutin ke selanjutnya, yaitu ada faktor yang mempengaruhi kelarutan. Di sini Cynthia buat faktornya itu ada 8. Yang pertama ada sifat solut dan solvent, kemudian ada kosolvensi, lalu ada kelarutan, temperatur, salting in and salting out, lalu ada pembentukan kompleks, kecepatan kelarutan, dan pH larutannya. Oke, jadi kalau untuk yang pertama itu sifat solut dan solvent. Jadi solut yang polar itu akan larut dalam solvent yang polar pula. Misalnya garam-garam anorganik larut dalam air. Lalu kemudian sebaliknya itu solut yang non polar akan larut dalam solvent yang non polar juga. Misalnya itu ada alkaloid basa yang umumnya itu senyawa organik, itu bakal larut dalam kloroform. Yang kedua itu ada kosolvensi. Kosolvensi ini adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Jadi dalam kosolvensi ini, zat larut itu memiliki kelarutan yang lebih besar dalam campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Kosolven itu adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Misalnya, luminal itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air dan gliserin atau solusio-petit. Yang selanjutnya itu ada kelarutan. Jadi zat yang mudah larut itu memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut itu bakal memerlukan banyak pelarut. Kelarutan zat anorganik itu yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah terbagi menjadi 2, yaitu yang dapat larut dalam air dan tidak larut dalam air. Untuk yang dapat larut dalam air itu seperti misalnya semua garam klorida larut, itu kecuali AgCl, PbCl2, kemudian ada Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat basa. Semua garam sulfat itu bakal larut kecuali BaSO4, PbSO4, dan CaSO4. Untuk yang tidak larut dalam air, itu semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3 dan Na2CO3. Sedangkan semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, BaO, dan BaOH2. Semua garam fosfat itu tidak larut juga kecuali K3PO4 dan Na3PO3. Nah, yang selanjutnya itu ada temperatur. Jadi zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut dikatakan bersifat endotherm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Beberapa zat yang lain justru kenaikan temperatur menyebabkan tidak larut. Zat tersebut dikatakan sebaliknya yaitu exotherm karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Jadi ada beberapa sediaan farmasi yang tidak boleh dipanaskan. Itu misalnya zat-zat yang atsiri seperti etanol dan minyak atsiri, kemudian ada zat yang terurai seperti natrium karbonas, kemudian ada saturatio dan senyawa-senyawa kalsium seperti aqua kalsis. Kemudian kita lanjutkan ke salting in dan salting out. Jadi salting in ini adalah adanya zat larut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Kalau untuk salting out ini adalah peristiwa adanya zat larut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama. Ini akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya itu kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Kita lanjutkan ke yang keenam yaitu pembentukan kompleks.
Pembentukan kompleks ini adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya yaitu iodium larut dalam larutan Ki atau NaL jenuh. NaI jenuh. Selanjutnya adalah kecepatan kelarutan. Nah, kecepatan kelarutan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Kalau untuk ukuran partikel ini makin halus solutnya, maka makin kecil ukuran partikel. Sedangkan makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, maka solut makin cepat larut. Untuk suhunya, umumnya kenaikan suhu ini menambah kenaikan kelarutan solut. Dan yang ketiga itu ada pengadukannya. Jadi pengadukan ini akan mempengaruhi kecepatan kelarutannya. Dan yang terakhir ini ada pH larutan. Nah, jadi untuk pH larutan ini juga dia mempengaruhi kelarutannya. Jadi kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH. Sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi atau elektrolit seperti asam karboksilat, itu kelarutan merupakan fungsi dari pH. Jadi peningkatan pH ini dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum, seperti asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain HCl, kemudian ada sulfonamida dan fenobarbital Na. Nah, jadi selain faktor-faktor yang udah disebutkan tadi, itu ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat. Itu misalnya ada penambahan zat larut lain, lalu ada polaritas pelarut, kemudian konstanta dielektrik pelarut, ada juga polimorfisme. Nah, mungkin ada juga yang baru mendengar apa itu polimorfisme ya kan, dan bertanya-tanya apa itu. Jadi polimorfisme ini adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Jadi perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain itu reversible. Jadi proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Nah, karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan ini, maka polimorf ini akan memiliki kelarutan yang berbeda. Oke, jadi sekian dulu penjelasan mengenai materi kelarutan dari Cynthia. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan lainnya. Teman-teman boleh juga untuk menambahkan informasinya di kolom komen di bawah ini. Atau misalnya ada pembenaran boleh juga. Atau ada saran mungkin sangat terbuka bagi teman-teman untuk memberikan saran. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat digunakan oleh teman-teman semua. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.